Indah Putri, Tiara Lupita. Alhamdulillah sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai belajar, saya akan tanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya. Yang minggu lalu kita membahas tentang hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Silakan dijawab pertanyaannya. Ya, silakan siapa yang mau menjawab apa itu hukum Archimedes? Tidak usah sungkan-sungkan. Ya silakan, Pak, saya nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Kita bukan mencari siapa benarnya, tapi mau kita lihat keberaniannya. Silakan. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang bagian atas seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut gaya apung. Terima kasih. Oke, hari ini kita lanjut ke materinya tegangan permukaan zat cair. Masih berhubungan dengan fluida statis. Kita lihat dulu. Kita lihat fluida statis, tujuan kompetensinya sama dengan yang minggu lalu juga. Kompetensi dasarnya sama. Tujuan pembelajarannya yang membedakan, menuntut siswa ini untuk jujur, tampil, dan rasa percaya diri dalam nanti ada materi percobaan tentang tegangan permukaan. Sekarang kita masuk cara materinya dulu. Tegangan permukaan zat cair. Kita amati. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Hal tersebut membuat benda yang berada di atasnya pada situasi yang sangat tegang sehingga dapat mengapung. Adapun yang mengakibatkan terjadi tegangan pada permukaan adalah gaya tarik yang tak sebanding pada permukaan zat cair. Gaya tarik pada permukaan air baru dapat dilihat tak kala terjadinya peningkatan wujud tetesan cair yang terkecil dan air pada pipa kapiler yang mengalami peningkatan. Manfaat tegangan permukaan. Silakan yang mau membacanya, boleh siswanya satu orang yang membaca. Cepat dengan suara yang keras. Manfaat tegangan permukaan. Tolong dibaca. Ya, silakan siswa yang mau membaca manfaat tegangan permukaan. Satu orang. Siapa mau membaca? Silakan. Ya, silakan. Linda. Adelia, silakan. Manfaat tegangan permukaan. Adapun yang menjadi manfaat kehadiran tegangan pada permukaan berguna bagi segala aspek kehidupan manusia. Berikut manfaat paling pokok dari tegangan permukaan yang sebaiknya kalian ketahui. Pertama, bisa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses penyerapan pada obat pada bagi tersedia obat. Dua, kestabilan dan membentuk emulsi supaya tidak larut pada air dalam menciptakan persediaan suspensi. Tiga, molekul dipenetrasi melalui membran biologis. Sekarang kita masuk cara materinya dulu. Tegangan permukaan zat cair. Kita amati. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Hal tersebut membuat benda yang berada di atasnya pada situasi yang sangat tegang sehingga dapat mengapung. Adapun yang mengakibatkan terjadi tegangan pada permukaan adalah gaya tarik yang tak sebanding pada permukaan zat cair. Gaya tarik pada permukaan air baru dapat dilihat tak kala terjadinya peningkatan wujud tetesan cair yang terkecil dan air pada pipa kapiler yang mengalami peningkatan. Manfaat tegangan permukaan. Silakan yang mau membacanya, boleh siswanya satu orang yang membaca. Cepat dengan suara yang keras. Manfaat tegangan permukaan. Tolong dibaca. Ya, silakan. Linda. Adelia, silakan. Manfaat tegangan permukaan. Adapun yang menjadi manfaat kehadiran tegangan pada permukaan berguna bagi segala aspek kehidupan manusia.
penyebabnya ini ada kohesi. Ya, ada kohesi. Coba dibaca apa itu faktor penyebab kohesi. Ya, silakan. Setiap segala sesuatu terjadi pastinya ada sebab yang mengakibatkan. Hal itu sesuai hukum sebab akibat. Begitu juga tegangan pada bagian permukaan yang terjadi karena ada penyebab yang memicunya. Faktor penyebab terjadinya tegangan pada bagian permukaan yaitu kohesi. Kohesi yang berlangsung pada bagian bawah air yang lebih tinggi ketimbang kohesi pada permukaan air jadi salah satu penyebab terjadinya tegangan pada bagian permukaan. Sehingga permukaan zat cair senantiasa cenderung mengalami pengerutan dan menciptakan permukaan yang sangat kecil. Oke, ini ada faktornya mempengaruhi tegangan permukaan, diantaranya suhu, zat terlarut, dan subpartan. Penerapannya ada pada sabun cuci, angsa, dan itik. Ada istilahnya dalam tegangan permukaan itu kapilaritas, gaya interaksi antar partikel, viskositas, hukum Stokes, kecepatan terminal, dan fungsi tegangan permukaan itu sendiri. Silakan, apa kira-kira fungsi dan tegangan permukaan yang bisa mengambil intisari dari materi itu? Fungsinya apa? Tegangan permukaan, silakan satu atau dua orang siswa. Nggak ada? Saya Pak. Silakan. Tegangan pada permukaan yaitu suatu tarikan udara yang bersifat dari bawah yang mengakibatkan permukaan pada cairan kontraksi dan menegang. Hal tersebut membuat kerapatan pada permukaan air hingga benda-benda yang berada di atasnya dapat mengapung. Tegangan pada bagian permukaan dapat berlangsung diakibatkan oleh faktor tak seimbangnya antara gaya tarik di permukaan zat cair yang bersifat statis. Sementara itu, mengenai besaran tegangan dari permukaan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya faktor kerapatan, konsentrasi zat terlarut, massa jenis, tekanan dan suhu, serta jenis cairan atau larutan. Nah, sebelum video tayang, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira apa itu? Hai semuanya, mari kita lanjutkan pembahasan materi tentang fluida statis. Kali ini untuk tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Terlebih dahulu, mari kita lihat tayangan video berikut. Jika kita melihat lebih jauh kehidupan serangga dalam ekosistem gua, kita dapat menemukan fenomena berikut, di mana terdapat seekor serangga yang tidak tenggelam di atas permukaan air. Bahkan, serangga tersebut dapat berjalan dan melintasi permukaan air begitu cepat. Mereka dapat meluncur ke depan hampir 2 meter setiap detiknya tanpa tenggelam. Apa yang akan terjadi jika kita menumpahkan susu ke dalam air? Video tentang pembelajaran materi tegangan permukaan telah selesai kita lihat. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau bertanya, apa itu tegangan permukaan? Apa itu tegangan permukaan? Silakan, nggak usah takut salah, nggak usah ragu-ragu. Ayo Pak. Tegangan permukaan zat cair, Pak. Ya, tegangan permukaan zat cair. Apa itu tegangan permukaan zat cair? Ya, silakan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Hal tersebut membuat benda yang berada di atasnya pada situasi yang sangat tegang hingga dapat mengapung. Ya. Dan faktor penyebab terjadinya tegangan permukaan air. Silakan. Dari video
pembelajaran singkat tadi yang ingin ditanyakan, faktor penyebab tegangan permukaan air. Silakan yang mau menjawab. Setelah kita amati bersama-sama tadi, silakan. Silakan, suara yang keras, silakan. Ada yang gravitasi, kemudian apa lagi? Massa jenis, suhu, tekanan, surfaktan, sama konsentrasi. Oke. Sekarang saya akan bagikan Anda semua dalam 4 kelompok untuk percobaan tegangan permukaan, yang mana alat dan bahannya itu ada gelas sebanyak 3 setiap kelompok, silet atau perit kertas juga 3, air, deterjen, dan minyak makan atau minyak sayur ya. Maka saya akan bagikan kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 ini Adelia, Fadila, Adinda Putri, Tiara Lupita, Mutia Hanifah, Izzatul Munawwarah. Kelompok 2 Aulia, Geli, Salwa, Aad, Erin, Eria. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya dulu sebelum nanti kita lihat video tentang percobaannya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah saya bagikan. Menjelang kita lihat tayangan video, saya akan bagikan dulu gambaran visual untuk kelompoknya. Ya, kita lihat dulu tayangan videonya untuk percobaannya. Ya, diperhatikan dulu biar jangan salah langkah. Nah, ini dalam percobaan untuk mengamati tegangan permukaan yang dituntut yang pertama sikap jujur. Artinya ketika ditemukan nanti siletnya atau pelitnya tidak berada di atas permukaan air, mungkin dia tenggelam. Ya itulah yang terjadi. Dilaporkanlah secara jujur percobaan yang kamu amati. Jangan dimanipulasi. Oke, kita lihat dulu tayangan Assalamualaikum singkatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arifudin dengan NIM 19080076044. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai tegangan permukaan zat cair. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya tegangan permukaan pada zat cair. Kemudian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi surfaktan terhadap tegangan permukaan zat cair. Sebelumnya, apa sih tegangan permukaan zat cair itu? Tegangan permukaan zat cair adalah gaya tarik atau gaya yang terjadi pada zat cair yang menyebabkan kontraksi dan benda padat dalam keadaan tegang. Fenomena yang sering kita jumpai dapat terlihat pada tetesan-tetesan air di atas permukaan daun. Hal ini dapat terjadi karena partikel air mempertahankan bentuknya bulat sehingga air tidak dapat menyebar ke seluruh permukaan daun. Contoh lainnya dapat kita lihat pada serangga yang dapat mengapung di atas permukaan air. Hal ini dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada permukaan. Molekul-molekul di permukaan mengalami gaya tarik antar molekul di sekitarnya, baik dengan sesama molekul atau gaya kohesi maupun gaya adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Akibatnya, molekul di permukaan tersebut cenderung mengalami gaya resultan ke arah bawah atau ke arah cairan, dan molekul di permukaan cenderung meninggalkan permukaan sehingga menuju ke. Boleh, kelompok mana sudah? Silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ketiga itu sebenarnya ini ada suhu, ada zat terlarut, ada surfaktan. Ini dia sabun ya, ada sabun cuci. Oke sudah.
Kelompok berapa yang sudah selesai menjawab? Tempat. Yang sudah diskusi? Dan kelompok berapa yang mau presentasikan ke depan? Kalau anggotanya semua maju boleh. Artinya kawannya pegang. Oh, ini gelas yang air biasa, ini gelas yang air sabun, ini yang minyak. Nah, kawan yang sisanya menjelaskan, boleh, nggak apa-apa. Maju semua anggota kelompoknya boleh. Itu lebih bagus. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 1? Belum? Kelompok 3? Belum juga? Kelompok 2 gimana? Belum? Oke, saya tunggu. Ya, kalau tenggelam semua nggak apa-apa. Ngaku udah dia tenggelam. Memang itu yang ditemukan, ya. Nggak usah ragu-ragu. Kalau dia tenggelam, ya tenggelam. Dia melayang, ya melayang. Ya, faktor kondisi zat cairnya yang kurang itu juga mempengaruhi volume zat cairnya kurang, nggak sama banyaknya dengan yang sebelumnya, juga mempengaruhi itu sebenarnya. Misalnya gelas yang pertama terisi airnya penuh, gelas kedua deterjennya penuh, campur air, gelas ketiga minyak makannya cuma terisi 1/8, itu mempengaruhi sebenarnya. Nah, artinya dalam percobaan nanti ketelitian itu yang perlu. Oke, kelompok mana yang mau presentasi silakan dibawa gelasnya ke depan. Yang sisanya membacakan silakan. Di pertanyaan yang ketiga itu kan ada 2 pertanyaan, ya, yang ditanya di situ minyak atau air bersih tidak tenggelam. Artinya dua-duanya dijawab. Ketika air mungkin dia tidak tenggelam, ketika minyak dia tenggelam, dia dijawab. Ya. Ya, ketemu jawabannya, logikanya betul. Betul. Silakan. Enggak apa-apa. Mau diulang percobaannya, ketika di minyak sayur itu dia mengapung, diletakkan dia perlahan, benar jangan ngapung. Kalau dikejut, tegangan permukaan itu dia melebar. Ini pelan-pelan kita letakkannya. Nah, ketemu kelompok 1 ketemu dia mengapung di atas minyak. Dia analisanya diletakkan dia perlahan di atas minyak, dia akan mengapung. Kalau kita kejutkan, dia tenggelam. Silakan. Mau dipresentasikan boleh ke depan. Kelompok 1. Dapat terpaku pada permukaan air. Bisa diperlihatkan buktinya di air biasa dia mengapung. Bisa diperlihatkan. Mana bisa diperlihatkan dia mengapung? Bisa saya lihat. Iya, dia mengapung. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Di air deterjen gimana? Pertanyaan kedua, mengapa gelas yang berisikan deterjen atau kulit saat dimasukkan ke dalam gelas selam? Karena deterjen memecah tegangan permukaan air sehingga tidak tenggelam di dalam lapisan deterjen. Coba dilihatkan yang dengan lautan gimana? Maju aja nggak apa-apa. Tenggelam dia ya? Oke, tenggelam. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, mengapa gelas yang berisi air bersih dan minyak sayur, silet atau pink tetap tidak tenggelam? Silet yang berada dalam gelas minyak mengapung karena cara meletakkannya secara perlahan-lahan, maka dia akan mengapung. Karena dengan cara terburu-buru akan segera permukaannya melebar. Oke, bisa diperlihatkan yang minyak sayurnya, siletnya mengapung. Silakan maju, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Silakan diperlihatkan siletnya mengapung. Ya udah turun karena dia waktunya memang sebentar dia mengapungnya, kelamaan dia
Turun, betul. Oke, dilanjutkan. Pertanyaan keempat, apa kesimpulan yang diperoleh? Kesimpulannya, tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Hal tersebut membuat benda yang Mengapa gelas keduanya? larutan deterjen silet saat dimasukkan ke dalam gelas tenggelam karena deterjen memecah tegangan permukaan air sehingga silet tenggelam di dalam larutan deterjen. Mana siletnya? Berada di dasar. Iya, siletnya berada di dasar, kelihatan ya. Ya, berada di dasar. Oke, lanjut yang ketiganya. 3. Mengapa gelas yang berisi air dan minyak sayur silet Gimana hasil percobaan kamu? Dia tenggelam, nggak apa-apa. Ini kan bukti yang kamu amati di praktikum kamu ya. Artinya nggak usah kamu manipulasi. Mau dia tenggelam, ya katakan tenggelam. Jangan pernah katakan dia mengapung. Memang kondisinya tenggelam. Salah nggak kelompok kamu? Tidak. Nah, jadi jangan memaksakan dia harus mengapung. Oke, dilanjutkan. Apa kesimpulan yang diperoleh? Sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada pertanyaan buat kelompok yang maju? Tidak ada? tidak. Kalau nggak ada, kita berikan aplaus buat temannya yang maju. Terima kasih sudah berani presentasikan. Oke, pelajaran kita. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulannya dari percobaan? Yang pertama seru, yang selanjutnya asik, apa lagi? Menyenangkan. Kesimpulannya apa yang bisa diambil? Dengan adanya praktek kita belajar. Apa kesimpulannya dari materi tegangan permukaan? Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menekan hingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Hal tersebut membuat benda yang berada di atasnya pada situasi yang sangat tegang hingga dapat mengapung. Adapun yang mengakibatkan terjadinya tegangan pada permukaan adalah gaya tarik yang tak sebanding pada permukaan air. Gaya tarik pada permukaan air baru dapat dilihat tak kala terjadinya peningkatan tetesan cairan yang kecil dan air pada pipa kapiler yang mengalami peningkatan. Oke, itu kesimpulannya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang fisikositas. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita lihat dulu asesmen penilaiannya. Nah, saya akan menilai Anda. Silakan satu orang untuk membagikan soalnya. Minggu depan itu kita akan masuk pada materi fisikositas lanjutan yang sebelumnya. Disilakan untuk menjawab. Nah, video percobaan kamu buatlah dia minggu depan dilaporkan ke saya dalam bentuk videonya TikTok singkat sama laporan tertulis yang hari ini bisa dilaporkan langsung. Ya, nanti dikirim ke email saya. Ya, email saya nanti saya akan sebutkan email saya. Artinya percobaan kamu tadi yang kamu amati, buatlah TikTok singkatnya ya, kirimkan ke email saya. Kalau selesai nanti sore juga nggak apa-apa. Atau malam ini selesai juga mau dikirimkan boleh. Ya, selimit waktunya saya berikan 1 minggu untuk menyampaikan hasil video TikTok pembelajarannya. Ya, silakan Anda berkreasi untuk melaporkan hasil pembelajarannya. Kalau sudah ditinggalkan di meja, kita akan tutup pembelajaran fisika kita. Biar aja di meja, tidak apa-apa. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan tutup pembelajaran kita.
semuanya, sehingga kita bisa jumpa di minggu depan di materi pembelajaran selanjutnya. Silakan dibaca dulu di rumah. Materi minggu depan itu mengenai fisikositas. Silakan dibaca dan dipelajari lebih lanjut di rumah dulu, sehingga proses pembelajaran kita nantinya akan lebih asik dan menarik. Dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.